Hai, gue Pita. Setelah sebelumnya membagikan budget cash gue untuk bulan Februari 2021, kali ini gue ingin membagikan budget total gue. Budget total gue itu berarti budget yang gue buat berdasarkan penghasilan yang gue dapat selama bulan Januari 2021. Fokus utama gue di bulan Februari itu adalah mengembalikan kembali emergency fund yang kepakai di bulan lalu. Bulan Januari keluarga gue mengalami emergency COVID yang walaupun cukup bikin panik, karena kami memiliki perlindungan asuransi dan dana darurat tidak sampai menggoncang kondisi keuangan keluarga. Kini saatnya menambal kembali dana darurat yang sudah terpakai agar siap untuk menghadapi keadaan darurat berikutnya. Untuk budget Februari, penghasilan yang gue budgetin memang lebih tinggi dibandingkan penghasilan di bulan-bulan sebelumnya. Tapi itu kan berarti gue dapat kenaikan gaji atau promosi di tempat kerja ya. Kenaikan penghasilan itu merupakan hasil dari profit taking yang gue lakukan di awal hingga pertengahan Januari 2021. Bisa lu lihat indeks harga saham gabungan pada tanggal 20 Januari 2021 itu mencapai 6.429. Gue mengambil profit di awal Januari. Indeks ini merupakan yang tertinggi sejak tanggal 2 Februari 2018. Itu rekor IHSG tertinggi yang sempat mencapai 6.628. Hasil profit taking itu gue gunakan untuk menambal dana darurat gue dan diinvestasikan kembali. Inilah budget gue untuk Februari 2021. Untuk biaya hidup gue sendiri itu adalah 11.715.000. Lu melihat dari video gue sebelumnya, untuk pengeluaran cash gue membudgetkan sebesar 6.500.000, sedangkan untuk pengeluaran non cash, pembayaran asuransi, listrik, air, internet, mobile phone, koran, arisan sinking fund gue, parkir bulanan, bengkel itu adalah 5.215.000. Pengeluaran ini memang gue budgetkan agak lebih tinggi karena gue mengingat bulan sebelumnya memang kami banyak pengeluaran. Jadi beberapa pengeluaran yang sudah gue antisipasi terkait dengan episode bulan lalu itu sudah gue masukkan di dalam budget ini. Untuk non biaya hidup itu adalah 7 juta. Nah, porsi terbesar dari bulan ini budget gue adalah untuk menabung, mengembalikan biaya emergency fund yang sudah gue pakai kemarin, lalu untuk berinvestasi sisanya, dan untuk pensiun. Dana pensiun gue memang diambil secara rutin dari gaji gue. Sebelum gue lihat di rekening itu sudah dipotong 7.450.000. Kemudian untuk emergency fund memang kemarin gue mengeluarkan sekitar 23.500.000. Cuma gue memutuskan mau gue buletin aja. Bulan ini gue menambal emergency fund gue sebesar 30 juta. Kemudian gue berusaha untuk tidak pernah alpa berinvestasi walaupun tidak besar seperti sebelum-sebelumnya. Jadi gue berinvestasi sebesar 10 juta di bulan Februari ini. Jadi kalau lu lihat budget gue bulan Februari 2021 itu adalah 66.165.000. Dari jumlah itu 72%-nya masuk ke dalam pensiun, investasi, dan tabungan. Ini terus terang rekor sih sama gue, udah lama, karena sudah lama banget sejak gue terakhir kali bisa menabung 70%. Biasanya gue memang target gue untuk mencapai FIRE itu sekitar 50 atau 60% menabung. 18% adalah untuk biaya hidup keluarga kami, dan 11% itu adalah untuk hal-hal di luar biaya hidup. Karena gue bulan Januari kemarin budgetnya ancur-ancuran, jadi gue nggak ada perbandingan dengan bulan Januari. Perbandingan budget Februari gue ini adalah gue bandingkan dengan budget terakhir, yaitu Desember 2020. Kalau lo lihat Desember 2020 gue itu persentase pensiun, investasi, dan menabung ya, harusnya gue tambahin, itu adalah Desember 69%. Itu aja gue udah seneng banget bisa nabung sebesar 69%. Ternyata di bulan Februari gue, karena keadaan, gue memaksa diri gue lebih lagi dan gue bisa menabung sebesar 72%. Di sisi lain, biaya hidup itu memang sebenarnya tetap sama. Biaya-biaya yang bukan biaya hidup di sekitaran 11%. Strategi gue untuk terus berinvestasi selama tahun 2020 itu membuahkan hasil.
ketika gue punya profit, ya nggak kemana-mana, uangnya gue kembaliin lagi untuk menumbuhkan nest egg gue menuju angka financial independence, yaitu 25 kali dari biaya hidup 1 tahun. Sebenarnya target gue untuk mencapai angka financial independence gue itu adalah tahun 2029. Tapi kalau rate savings dan investasi gue seperti ini terus di atas 60%, sebenarnya gue nggak mencapai angka financial independence tahun 2025 itu buat gue ternyata bukan sesuatu yang mustahil. Tentu saja gue juga nggak berharap tiap tahun pasar modal Indonesia gonjang-ganjing turun 34% dalam 3 bulan sih. Karena sebagai investor, gue sendiri berharap ada stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga orang bisa berinvestasi dan bekerja dengan tenang. I'm not in a rush. I'm okay kalau pasar modal kita lebih anteng di tahun 2021. Yang penting gue bisa terus berinvestasi dan ride the market wave. Juga nggak masalah kalau harus mengejar FIRE dengan kecepatan yang lebih santai, tanpa harus mengorbankan kualitas hidup gue dan keluarga yang menurut gue jauh lebih berharga lah ya, dibandingkan sekedar berusaha untuk mengumpulkan setiap rupiah uang. Your net worth is not your self-worth. Demikianlah budget keseluruhan gue untuk bulan Februari 2021. Gue bagikan ini sebenarnya tujuannya untuk menunjukkan begini loh seseorang yang sedang mengejar financial independence retire early tahun 2029 di Indonesia. Ya mudah-mudahan bisa membantu, dan kalau ada teman-teman yang juga sekarang sedang mengejar FIRE, ayo kita tetap semangat. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!